Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan pemirsa. Semoga selalu sehat, bahagia, dan tentu selalu dapat menjalankan ibadah puasa dengan sempurna, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode sebelumnya sudah kita bahas tentang keutamaan membaca Al-Quran, dan kita tahu begitu luar biasa ya fadilah keutamaannya baik secara zahir maupun batin. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana agar bacaan kita ini memberikan makna, memberikan dampak? Ya, kalau seperti dikatakan oleh Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab itu kan beliau bisa menangis ya kalau membaca Al-Quran itu. Ya, itu bagaimana caranya itu? Dan banyak para korek-korek kita ya, seperti para masyayikh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kadang kalau kita sholat bersama beliau-beliau ini, tiba-tiba mereka berhenti tengah bacaannya karena menangis. Ini gimana caranya ini? Ya, karena itu kita akan membahas pada tema kali ini bagaimana cara salafus saleh membaca Al-Quran. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ternyata rahasia yang dimiliki oleh para salafus saleh ketika membaca Al-Quran pertama adalah keimanan yang begitu luar biasa. Iman tanpa ada keraguan sedikit pun, keyakinan mereka terhadap kebenaran Al-Quran. Jadi mereka meyakini betul bahwa Al-Quran ya 30 juz semuanya itu adalah benar-benar berasal bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan mereka ini mampu berinteraksi dengan Al-Quran sepenuh hati karena adanya iman, keyakinan yang penuh. Ya, saya mesti teringat ya dengan ucapan Syekh Muhammad Abduh. Ya, di antaranya beliau mengatakan bahwa ketika kita membaca Al-Quran itu kita nu'azzim al-mushaf, nu'azzim al-Quran. Limada? Ya, karena Al-Quran berasal dari Allah SWT. Jadi kalau kita mau membaca Al-Quran ya mau membaca mushaf, ya, pertama kali kita harus sadar, kita harus memuliakan Al-Quran ini. Kenapa? Karena Al-Quran ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika kita ya mulai memegang mushaf itu, ya, kenapa kita dianjurkan untuk berwudu dalam kondisi suci, menghadap kiblat, ya. Itu karena apa? Agar lahir dalam diri kita ya rasa untuk menghormati Al-Quran. Ini penting sekali. Jadi jangan sampai kita memegang Al-Quran, memegang mushaf ya kayak memegang buku lain. Kita nggak membedakan antara Al-Quran dengan Al-Quran. Ini. Jadi sejak awal sudah harus ada ditumbuhkan rasa cinta, rasa kemuliaan Al-Quran. Nah, kenapa termasuk adab ya, kita tidak boleh menaruh Al-Quran sembarangan. Ya, bahkan dulu kalau kita belajar masih ngaji ya, itu kan ditaruh di dada. Ya, agar apa? Agar ini bentuk penghormatan Al-Quran. Bukan mengkultuskan loh ya, beda. Ya, beda. Kita memuliakan Al-Quran ya, dalam rangka agar ada di situ sentuhan-sentuhan keimanan, sehingga kita menyadari bahwa Al-Quran itu bukan kitab sembarangan. Ya, karena kalau kita menyamakan Al-Quran dengan kitab sembarangan, ya sudah, tidak ada nilai sakral di situ, tidak ada nilai kemuliaan di situ. Akibatnya apa? Manusia menganggap atau berinteraksi dengan Al-Quran seperti buku lainnya, tidak ada bedanya. Ini tentu ini bermasalah. Maka kenapa? Ya, pertama yang dimiliki oleh para sahabat, para salafus saleh itu adalah keimanan mereka yang begitu luar biasa terhadap kebenaran Al-Quran, sehingga keimanan ini menghadirkan rasa ta'zim, ya, memuliakan Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua adalah membaca dengan tenang, ya, penuh penghayatan. Jadi panjang pendeknya diperhatikan, sifat-sifat hurufnya diperhatikan. Ya, jangan sampai kita, mohon maaf ini ya, ada sebagian kita mengejar target, yang penting khatam sekian kali dalam satu Ramadan.
Kalau saya boleh menyarankan, ya target itu baik dan harus, tapi jangan sampai kemudian kita menghilangkan kewajiban kita memberikan hak-hak huruf-huruf Al-Quran. Bahkan saya masih teringat ini, ma'asyiral muslimin, ya, tahadus bin nikmah, ya, menceritakan kebaikan salah satu masyayikh kami dulu kalau kami belajar di Kudus itu, di Mbah Arwani, ya, masih ingat pasti para guru-guru kami itu kalau belajar di beliau, atau bahkan ketika saya dulu belajar kepada murid-murid beliau pun, di antaranya adalah ke putra beliau Gus Bab, kemudian juga ke almarhum Kiai Haji Mansur, ya, beliau mengajarkan Al-Fatihah aja itu bisa berbulan-bulan. Al-Fatihah berbulan-bulan, ya, karena apa? Ya, mereka menyadari Fatihah ini menjadi pokok unsur sah atau tidaknya sholat. Karena itu kenapa mereka ingin memastikan murid-muridnya ini, ya, belajar dengan penuh perhatian, sesuai dengan makhraj, sesuai dengan diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, walaupun seperti itu saya masih merasa kurang dan belum ada apa-apanya. Ya, pernah ada kejadian satu saat ketika itu saya ke Sudan itu, ya, ke Sudan. Nah, ketika itu di kapal itu, ya, biasa banyak rombongan gitu. Di antara rombongan ini adalah dari teman-teman kita dari jamaah tabligh. Ya, kita tahu mereka ini kan suka melakukan jaulah, ya, pergi dakwah gitu. Nah, ketemu di situ biasa mereka melakukan halaqah baca Al-Quran. Ya, kebetulan ini dari orang Mesir, ya, kalau nggak salah orang Mesir beliau. Ya, satu-satu suruh baca Al-Fatihah dari mulai ta'awud, jadi dibuka nih. Dibuka lagi jadi dibedakan a dan au begitu. Jadi saya merasa bodoh sekali ini, ya, begitulah, ya, cara bagaimana kita membaca Al-Quran. Jadi tidak sembarangan. Maka saya termasuk orang yang tidak setuju kalau belajar Al-Quran hanya lewat video, ya, lewat audio. Tidak, baca Al-Quran ini atau belajar Al-Quran ini harus ada musyafahah. Musyafahah itu artinya apa? Musyafahah itu nih loh, musyafahah bibir. Jadi orang bisa melihat bibirnya. Musyafahah itu kalau bahasanya bibir dengan bibir, artinya apa? Dia bisa melihat, ya, bagaimana gerakan bibirnya, ya. Maka kenapa harus bisa dilihat secara langsung supaya tidak terjadi namanya al-muhakah al-khoti'ah, ya, peniruan yang salah, dan itu sering terjadi. Maka kadang ada orang yang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita ingetin ini dari guru saya gini-gini Ustaz, atau ini lidah orang Jawa, enggak. Itu karena kita ketika proses pengajaran itu ada kesalahan dalam pendengaran, bisa jadi. Nah, makanya sekali lagi belajar Al-Quran itu harus ada gurunya dan melihat langsung gerakan mulutnya, ya. Itu yang seperti ajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan, ya, persis sama kejadiannya di bulan Ramadan kayak gini. Rasulullah SAW, ya, murojaah, mudarosah kalau orang sekarang, ya, gantian membaca. Jadi sunnah gantian membaca, satu membaca satu mendengar. Dengan siapa? Dengan Jibril. Ya. Bahkan di hadis Bukhari, ya, di akhir Ramadan tahun Rasulullah SAW meninggal, beliau, ya, mudarosah 2 kali khataman. Tujuannya apa? Tidak lain adalah untuk memastikan bahwa Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Muhammad SAW lewat Jibril ini tidak ada sedikitpun tahrif. Tahrif itu perubahan, baik secara pengucapan, bacaannya tidak ada kesalahan. Maka di sini kenapa Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk bacaan, ya, karena bacaan ini tidak akan pernah berubah, ya. Maka kenapa ada ilmu tajwid, ya, berbeda dengan tulisan berubah kan. Dulu nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya, sekarang ada harokatnya, ada titiknya. Nah, inilah termasuk rahasia kemukjizatan Al-Quran, ya, sehingga tidak ada perubahan, karena Al-Quran pada dasarnya diturunkan dalam bentuk bacaan, ya, dalam bentuk bacaan, dan sampai sekarang terjaga. Nah, ini salah satu bentuk janji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian juga membaca lewat mushaf. Nah ini teman-teman ya banyak ya yang ya dengan teknologi mudah lewat HP. Ya terus terang saya tidak melarang, saya sendiri kadang memakai HP ya kalau dalam kondisi darurat, dalam perjalanan atau apa itu. Ya tetapi kalau saat ditanya lebih utama mana ya antara membaca Al-Quran lewat mushaf dengan lewat HP, tentu lewat mushaf, saudara-saudara. Karena di situ ada fadilah, ada keutamaan, ada keberkahan yang tidak akan kita temukan di HP. Kalau HP kan ya kita tahu sendiri, di situ banyak file macam-macam, tuh ada film, ada macam-macam. Kalau Al-Quran jelas mushaf Al-Quran. Maka ada sunnah di sini kita membaca Al-Quran lewat mushaf. Ya, ada dalilnya enggak? Ada. Jadi kita tahu semuanya bahwa Utsman bin Affan ya radhiyallahu anhu, beliau meninggal dalam kondisi tetap membawa mushaf, membaca Al-Quran lewat mushaf. Bukankah dia telah hafal Al-Quran? Ya, dia telah hafal Al-Quran. Bahkan dia termasuk pencatat wahyu Rasulullah SAW. Tapi ya beliau pernah menyatakan, aku lebih suka membaca Al-Quran lewat mushaf. Masya Allah. Dan ini menjadi bukti kita bahwa jangan sampai ya dengan kemajuan teknologi ini semuanya PDF, semuanya lewat elektronik ya, tapi itu jangan sampai menggeser tentang keutamaan membaca Al-Quran lewat mushaf. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya bacaan ini ya tadi saya katakan harus punya wirdun, punya kebiasaan ya dibaca. Kalau nggak bisa 1 juz ya 10 halaman atau minimal 1 halaman, tapi terus menerus, karena itu yang berat sebenarnya itu. Kalau orang sehari menghatam Al-Quran bisa ya, tapi kan tentunya ini yang diinginkan oleh Allah adalah keistiqomahan kita. Kemudian ya perlu kita ketahui bahwa bacaan Al-Quran ini adalah untuk orang hidup. Ini harus dipahami ya, bacaan Al-Quran itu untuk orang hidup. Bukan berarti dilarang membaca Al-Quran untuk orang dah meninggal sebagaimana sebagian masyarakat di kita. Tetapi harus tahu bahwa Al-Quran ini diturunkan utamanya adalah untuk orang hidup. Ya, Muhammad Iqbal, ya, seorang penyair dari India sebelum pecah menjadi Pakistan, beliau sempat mengeluhkan kondisi masyarakatnya. Ya, saya kira tradisinya hampir dengan sama di kita. Apa katanya? Sungguh ironis ya, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari atas 7 langit ya, diturunkan oleh Allah untuk siapa? Untuk orang yang hidup ya, tapi ironisnya malah digunakan untuk orang meninggal. Artinya apa? Ya biasa seperti sebagian tradisi di kita ya, ketika meninggal dibacain Al-Quran, tapi ketika dia masih hidup nggak pernah baca Al-Quran. Sekali lagi jangan sampai salah paham, bukan kita membahas tentang boleh atau tidaknya, itu sudah dibahas para ulama ya di dalam kajian fikihnya. Tapi yang kita bahas di sini adalah fungsi Al-Quran ya, bahwa keutamaan Al-Quran utamanya itu adalah untuk orang hidup ya. Karena apa? Karena Al-Quran ketika dibaca dengan benar oleh orang hidup akan ada perubahan ya, berbeda dengan orang yang meninggal. Dia sendiri yang akan mendapatkan manfaatnya. Nah, karena itulah kenapa sekali lagi ya harus kita pahami Al-Quran ini ya diturunkan untuk orang hidup, dalam artian untuk kita aktualisasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ya, membaca Al-Quran ini sekali lagi bukan sekedar bacaan, sekali lagi ya. Jadi dibaca selesai, saya katakan apakah dapat pahala? Ya, dapat pahala sebagaimana janji Rasulullah SAW. Tetapi tentu akan beda ketika kita membaca Al-Quran dengan niatan untuk kita pahami. Jadi targetnya itu bukan khatam sekian kali, tidak, tapi untuk dipahami. Baca 1 lembar, ini apa maknanya ya? Maka ya, banyak sekali ya sekarang Al-Quran di sampingnya ada tafsirnya, ada terjemahannya, enggak masalah ya, itu sebagai salah satu bentuk usaha kita memahami Al-Quran
Nanti kita akan bahas lebih mendalam di episode selanjutnya. Kemudian ya diperhatikan adab-adab membaca. Nah sekarang ini mohon maaf, kadang kita ya kita sayangkan ya, ada orang membaca Al-Quran ya nggak pakai jilbab, nggak pakai baju yang pantas. Ya kalau ada orang ngomong kan itu hanya adab, ya adab. Adab itu adalah untuk kesempurnaan kita. Ya kesempurnaan kita. Harus menghadap kiblat dalam kondisi suci. Nah ini adab-adab yang harus dipenuhi supaya apa? Kita mampu menciptakan sebuah kondisi keagungan Al-Quran, sehingga dengan demikian kita mampu meletakkan Al-Quran pada tempatnya. Demikianlah ma'asal muslimin yang dirahmati Allah SWT, beberapa hal yang bisa kita sampaikan terkait bagaimana salafus soleh ketika membaca Al-Quran, sehingga bacaan itu tidak sekedar bacaan tetapi membawa perubahan dalam kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.